بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta Habibi Habib Ahmad Al-Habsyi, barakallahu fiik. Dan semua para jamaah dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya alhamdulillah memastikan keadaan saya membaik. Dan ini kejadian bagi saya 12 tahun. Selama ini selalu kami berusaha seupaya mungkin, sebisa untuk mengajarkan umat, memimpin umat, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, menjaga akhlak yang mulia, menjaga nikmat aman di negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah, biar orang teliti dan mencari semua video-video misal, insyaAllah tidak ada kata keras atau kasar atau hal-hal yang tidak menenangkan hati. Karena saya selalu berusaha menjaga perasaan hati orang, dan saya ingin juga dibalas dengan perasaan yang baik, yang menjaga perasaan bersama. Dan subhanallah, saya sebenarnya punya kebiasaan baca wirid saya setiap hari habis suratul Baqarah, sama juga salawat. Hari kejadian itu mungkin dosa saya terputus suratul Baqarah, karena saya biasa baca wirid sekali. Butuh waktu kurang lebih 35 menit sampai 1 jam untuk habiskan suratul Baqarah. Dan saya merasa agak ini apa namanya, kali ini saya tidak berkesempatan untuk mengakhiri suratul Baqarah sekali sebagai permainan biasanya. Akhirnya saya bagi, karena ya, habis saya baca wirid itu, saya sempat 1 juz yang tertunda dan undang nasi itu. Akhirnya sempatkanlah lagi kira sebelum asar, saya masih sempatkan untuk menyelesaikan. Dan saya merasa barangkali ini ujian bagi saya, karena saya berdosa menunda suratul Baqarah sampai sore. Harusnya kalau saya mulai wirid, saya sudah berkomitmen untuk 1 kali habiskan. Karena memberikan kesempatan buat syaitan tunda, nanti sudah habis 1 hari belum bisa kita. Tapi alhamdulillah, bisa sebelum acara sudah saya tuntaskan suratul Baqarah. Kemudian saya menghadiri acara dan saya lihat di spanduk. Biasanya saya isi acara, apalagi semenjak COVID ini, kita usahakan selalu di masjid. Jarang sekali kita adakan acara di lapangan. Kenapa? Karena protokol kesehatan di masjid masih bisa kita atur jamaah jarak dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, kali ini di halaman masjid sekalian mereka adakan hafiz atau sudah tahfiz. Ada anak-anak bawah usia 10 tahun, ada yang juga dewasa, yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 5 juz. Dan posisi panggung ini cukup dekat dengan pintu keluar masuk di jalan. Makanya semua jamaah diarahkan duduknya, posisi duduk jamaah ke sebelah kiri saya dan sebelah depan saya, hadapan saya. Jadi sebelah kanan tidak terlalu ramai supaya tidak terganggu orang masuk keluar dari pintu masjid atau pintu halaman masjid. Dan baru saja saya ketika membaca ada wisuda, saya minta siapa anak-anak yang sudah juara, saya ingin tes bacaan. Karena program saya yang selalu saya harapkan dan selalu saya tingkatkan, yang kejar hafalan, mohon dijaga bacaan kita. Saya harap bacaan kita sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Karena terlalu banyak hafal Quran, tapi bacaan kita belum benar, apalagi suratul Fatihah terutama. Akhirnya saya memanggil seorang anak usia 9 tahun, dan kemudian saya tes bacaannya, sekalian saya pimpin
dia untuk memperbaiki beberapa huruf. Suaranya bagus, saya suka suaranya, makanya saya tidak melepaskan. Mulai dari a'udhu sampai walad dhalin. Gimana gerakan mulutnya, gimana ucapan hurufnya, saya betul-betul memperhatikan. Begitu selesai, saya ingin memberikan sesuatu untuk dia. Terus kamu mau apa? Saya mau kasih hadiah buat kamu. Kamu mau apa? Mau mainan, mau kasih uang, mau nggak saya kasih sepeda? Kamu suka apa? Kamu punya sepeda nggak? Nggak punya. Udah, mau nggak sepeda? Dia kayak masih bingung gitu. Apa namanya? Belum bisa menjawab. Ya udah, saya bilang coba tanya ibu kamu. Kemudian dan subhanallah nampaknya anak itu anak kecil karena bapaknya meninggal dunia. Saya tidak tahu di saat itu, baru saya tahu belakangan. Dan subhanallah terpilih dari ratusan anak-anak, hanya dia yang terpilih. Mungkin Allah gerakan hati saya untuk bertemu dengan anak yatim. Kemudian ketika saya minta sama dia, coba tanya ibu kamu. Dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Ibunya pun merasa malu. Saya bilang sama ibunya, ibu kesini aja deh. Sekalian ibu naik panggung. Biar kita ngobrol bersama. Sampai dia sebutkan, mau hadiah umrah. Dan subhanallah, saya sudah di hati saya mempersiapkan untuk kejutan hadiah umrah untuk dia sama ibunya. Apalagi dia anak yatim. Belum sampai saya berbicara, dan teriaksi sama jamaah sekalian, boleh nggak minta HP-nya? Saya mau foto bagi HP ibu. Ibu kasih HP-nya, tapi HP-nya di saat itu nampaknya full data foto. Makanya saya tanya sama jamaah, boleh nggak jamaah pinjamkan HP-nya sebentar? Saya mau foto sama anak sama ibu. Dan saya masih fokus ke sebelah kiri saya. Dan depan saya, belum saya lihat ke kanan. Baru subhanallah, baru dalam hitungan titik, saya begitu menarah ke kanan, masih membicarakan masalah HP. Saya mau pinjam HP dari jamaah. Tiba-tiba ada orang lari naik panggung. Bayangan saya lagi angkat HP. Dan nyangka gitu. Mungkin salah satu orang angkat HP. Maka saya di posisi duduk. Begitu saya lihat dia lari, dan saya sudah bisa memperhatikan wajahnya, dan dia mengangkat tangannya dan memegang pisaunya seperti ini. Dan tujuannya kan, karena apalagi saya lagi duduk, tujuannya ke ini, bagian atas leher atau apa gitu. Dan subhanallah qadarullah, dan hitungan titikku, saya tidak tahu. Saya bukan orang hebat atau punya kelebihan apa-apa. Cuma saya hanya Allah gerakan dan saya sampai naik ke atas. Cukup untuk melindungi diri saya. Akhirnya tusukan pisau ini masuk ke otot. Di bagian tangan dan cukup dalam. Dan waktu itu saya tidak merasa begitu sakit. Begitu saya ditusuk, tampaknya orang ini mau tarik lagi pisaunya. Dan subhanallah, yang saya kaget, respon dari anak itu cukup cepat. Dan menurut saya gerakan cepat untuk tusuk orang dan ambil lagi dalam hitungan titik saja, ini orang terlatih. Ini bukan orang sembarangan. Mohon maaf, saya masih ingat di usia muda. Saya pas sekolah, namanya anak muda kan kadang-kadang berantem sama anak-anak sekolah, apa namanya, saling ngajar. Saya tahu di mana posisi orang kuat, di mana posisi orang yang pandai berkelahi sama orang lain, orang-orang. Padahal kalau kita lihat dari segi fisiknya kurus banget, kurus, kecil. Kalau saya megang pakai satu tangan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi dalam kedatangan dia yang lengkap, kemudian dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ini butuh mental dan dorongan, suruhan yang sangat dalam untuk melakukan hal ini. Kemudian begitu diangkat, saya akan bisa Allah angkat tangan tertusuk mungkin 5 sampai 4 sampai 5 cm, pisaunya masuk ke dalam.
dia ketika berupaya untuk cabut lagi, untuk tusuk karena dia merasa gagal dengan wajahnya. Dan ini subhanallah, ini semua dalam hitungan detik saja. Saya masih bisa mempandangi wajahnya, dia ingin tarik lagi. Kemudian subhanallah, Allah akan saya lawan dia, kemudian gerak. Dan ini semua dalam hitungan cepat. Ketika saya bergerak ke arah kiri, terbatah pisaunya. Dan bekas pisaunya 5 atau saya tidak ingat senti, 8 senti ya, informasi 8 senti. Kemudian ketika saya bergerak kuat, patah pisaunya di dalam. Coba bayangkan kalau pisau itu sepanjang 8 senti masuk ke leher, mungkin sudah habis. Ketika saya bergerak, dia memegang pisaunya, megang kuat, tidak mudah melepas, dia megang kuat. Ketika saya bergerak dan kuat Allah berikan, patah pisaunya, dan bekas pisau yang patah masih di dalam otot saya. Baru saya ketika dalam waktu cepat, alhamdulillah jemaah langsung menahan orangnya, dan masih dia megang pisaunya, tidak melepas, kuatnya yang memegang pisaunya. Kemudian baru saya melihat itu, saya pandangi sambil saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, saya lepas. Kemudian saya lepas, saya buang. Dan sudah bekas pisau sama yang ada di tangan pelakunya, sama yang ada di tangan saya, semua di dua-duanya sudah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Dan begitu saya melepaskan pisau, Allah langsung melindungi saya, membawa saya ke Mufti. Saya turun panggung, melihat jamaah lagi kejar anak muda itu, lagi memukul. Saya langsung stop, saya selamatkan. Sampai ada seorang jamaah bawa kursi kayu yang cukup berat. Cuma bayangkan itu dipukul sekali mungkin bisa mati anak itu. Makanya langsung saya bilang, stop, kasihan dia, jangan. Begitu alhamdulillah, sampai ada seorang jemaah, begitu mereka sudah mulai stop dan tidak kejar dia lagi, ada seorang saya bilang masjid atau apa sambil menunggu. Ada seorang jemaah dia mau tarik dia seperti karung. Saya bilang astagfirullah, jangan, tak boleh, dia manusia, tak boleh seperti itu. Kita harus menjaga kemuliaan akhlak. Baru mereka angkat pelan-pelan, dibawakan ke dalam. Langsung saya dibawakan lari ke rumah sakit, dan sisi kanan saya sudah full darah. Sudah cair darah dari atas, mencecer sampai ke bawah, sampai ke tangan saya, dan bajunya semua. Mungkin karena saya pakai baju hitam, akhirnya jadi basah. Tidak kelihatan dari segi warna karena baju saya hitam. Jadi betul-betul basah, robek baju saya, bukan baju dalam pun. Robert dan juga bekas lukanya cukup dalam dan dijahit kurang lebih 6 di bagian dalam, kurang lebih semuanya 10 jahitan. Dan subhanallah, saya sebenarnya dalam sekali dakwah, apalagi selama corona, cukup lama saya tidak berbaju hitam. Selalu baju warna ada putih, beda-beda warna. Cuma kali ini aja subhanallah tahu. Pas saya buka tas ada banyak baju. Cuman ya udah saya mau pakai yang hitam. Dan subhanallah mungkin qadarullah supaya tidak terlalu nampak, karena mungkin terlihat bekas darah yang begitu banyak, mungkin membuat jamaah tersakit hatinya atau bisa terjadi hal-hal yang dan terhadap yang terjadi. Makanya jujur saja apa yang disampaikan oleh aparat keamanan tadi di Tiwan, walaupun saya merasa kurang nyaman dengan live tadi di berikan waktu yang cukup bisa hakikat kejadian, dan belum diberikan kesempatan untuk komen apa yang disampaikan oleh pihak polisi, karena apa yang disampaikan oleh pihak polisi di Tiwan beda sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda Lampung ketika saya bertemu langsung di Lampung sendiri.
atas perintah Pak Kapolri, kemudian mereka bertemu dengan saya dan mereka tidak terima. Ini dianggap gila dan masih diproses dan masih diperiksa. Dan saya sudah jelaskan sama Kapolda, ini saya bukan orang bodoh. Saya tahu persis bagaimana menghadapi, karena saya pernah tambah-tambah orang gila, saya tahu yang ada gangguan jiwa. Kita juga pengalaman lama untuk kita faham betul bagaimana sikap dan reaksi dari orang-orang yang ada gangguan jiwa. Dan kemudian terlihat dari segi perilaku yang terjadi, orang-orang betul-betul niat untuk membunuh. Dan ketika dia gagal, dia pasti berupaya. Dan ini perilaku bukan orang gila, bahkan orang yang ada gangguan jiwa. Dan berlaku dalam semangat. Namanya seperti mendapatkan apa ya? Dapat sesuatu yang sangat berharga, makanya dia memperjuangkan mati-matian. Dan subhanallah yang lebih membuat saya lebih bingung lagi ketika pihak polisi bertanya kepada orang tuanya dan mereka langsung berkata 4 tahun anak kami merasa ada tidak nyaman dengan fisik jiwanya dan gangguan jiwanya dan pikirannya. Sedangkan 2 tahun yang lalu dia banyak reaksi di Facebook dan juga di Instagram, foto-foto sama kicik. Nggak bisa 2-4 tahun sakit, tapi kok biasa-biasa aja, beraktivitas biasa-biasa aja. Dan juga yang menjadi tantangan yang harus kita pikirkan, polisi bisa mengambil kesimpulan sementara, walaupun belum ada keputusan akhir, tapi sementara dianggap ini mungkin ada gangguan jiwa. Tapi kok bisa sekalian bisa mengetahui anak ini sangat aktif untuk menonton kegiatan dakwah kami melalui YouTube atau melalui Instagram. Dan dia sampai katanya anak itu saking begitu kagumi dengan figur Jabir ini sampai terbawa dalam mimpi. Katanya begitu. Dan subhanallah kok bisa orang terganggu jiwa, ada gangguan jiwa sampai bisa dia mimpi saya berkali-kali. Jadi justru itu tanda cinta. Kadang-kadang saya berbesar kepada keamanan khususnya polisi. Kalau mau berbicara, tolong dibicarakan apa yang mau dibicarakan dulu supaya masuk akal. Jangan berbicara begitu saja, nanti kami juga orang-orang fahamlah. Orang bisa mendengar, bisa meneliti perbicaraan itu, dan kita ingat bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul lahu yasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik itu diam. Makanya jangan direaksi. Saya harap aparat polisi yang kita percaya, mohon kepercayaan ini jangan salah gunakan, dan saya harap ini bisa dimaksimalkan dan dibidana dan diproses, karena ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk semua. Kita melindungi para ulama dan saling membantu dan saling menolong, dan kewajiban atas polisi untuk melindungi para da'i dan para ulama. Apalagi ulama yang tidak punya urusan masalah keamanan negara maupun ke hal-hal yang membahayakan. Justru alhamdulillah ulama Indonesia sangat mencintai damai, sangat mencintai akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan. Yang selama ini saya belajar. Saya belajar lembut, saya belajar santun, saya belajar adab dari para habaib di Indonesia, saya belajar kemuliaan akhlak dari para kiai NU, saya belajar sopan dari ulama-ulama kita di Indonesia. Luar biasa. Tidak pernah selama ini menyangkut masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyakiti. Dan ketika saya punya salah dalam hal-hal, langsung saya berbaiki diri dan langsung saya berani ditambah rasa malu, meminta maaf kepada ulama, meminta maaf kepada masyarakat, supaya kita Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan perhatian dari guru yang mulia dan juga mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri
Kapolri, Wakapolri, ya mudah-mudahan dengan keperhatian ini bisa menimbulkan hasil yang benar, bisa menimbulkan hasil yang kenyataannya itu apa sebenarnya. Siapa di belakang mereka ini? Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan dan harapkan? Dan pesan terakhir bagi saya dan untuk jamaah, apapun yang terjadi, ini qadarullah. Dan saya akan terus memperjuangkan. Dan itu selalu doa saya. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya. Jangan wafatkan saya. Sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad. Dan saya yakin dan percaya sebelum terwujud pernyataan ini dan cita-cita ini, insya Allah saya tidak boleh diwafatkan oleh Allah. Belum boleh. Sampai insya Allah terwujud. Karena saya yakin orang yang bersama Al-Quran pasti Allah tolong dia. Walau istama'atil jinnu wal insu ala an yadurruka fi syai'in la yadurruka. Biarpun semua manusia berkumpul bersatu untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk membawa madarat, mereka tidak akan bicara. Dan mohon doa restu dari Habib Ahmad, kemudian juga para guru, para habaib, jamaah sekalian yang sedang live bersama kami. Mohon doa restu, insyaAllah kita akan tetap berjuangkan, kita akan terus berdakwah, dan mudah Allah takdirkan mati, lebih baik kita mati di jalan Allah, karena ini jalan para nabi dan rasul. Siapa yang tidak bangga mati di jalan Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, dari Allah, lillah, wa billah, wa ala Allah, wa ila Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan selalu tugas kita. Mereka berupaya memadamkan ayat Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, tapi kita mau terpilih menjadi orang yang menyempurnakan cahaya Al-Quran di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah ya Syekh, jazakumullah. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan segala kesabaran antum, keikhlasan antum, meskipun dizolimi, tapi antum masih bisa tampil menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hendak membalas kemarahan, memukul, menzolimi pelaku penusukan. Ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tadi juga beliau menitipkan pesan kepada kita, para jamaah, untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, jangan terpancing emosi. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kita pun mudah-mudahan ini membakar semangat kita untuk terus menjaga para ulama-ulama kita, karena mereka adalah aset berharga dan bernilai dari Allah dan Rasul untuk kita semuanya. Syekh, jazakumullah. Terima kasih banyak. Allah, terima kasih. Dan yang terakhir, ijazah buat jamaah semuanya. Bacaan surah Al-Baqarah dibaca kapan, waktunya, dan apa khasiatnya. Jadi ijazah buat kita semuanya. Sebenarnya Al-Baqarah surah yang paling luar biasa kemuliaannya. Dan barang siapa yang bisa memahami dan menghayati surah Al-Baqarah, dia telah memahami separuh agama, nisfuddin. Separuh banyak muamalat, penjelasan akidah, fikih, muamalat, sehari-hari kita. Suratul Baqarah berkahnya tidak ada habisnya. Bahkan rumah yang di dalamnya dibacakan Suratul Baqarah, syaitan kabur, syaitan lari. Kalau syaitan itu yang lebih berkuasa daripada manusia, bisa lari daripada Suratul Baqarah. Kira-kira gimana manusia? Kamu mampu melawan Suratul Baqarah, apalagi ada niat jihad. Makanya istiqomah, merutinkan baca Suratul Baqarah setiap hari. Al-Baqarah menyembuhkan, Al-Baqarah menyelamatkan, Al-Baqarah memberikan kebahagiaan, membukakan keberkahan, berkah rezeki, berkah diri, berkah hari-harinya, berkah umur, berkah ilmu, berkah keluarga, berkah rumah. Dimanapun pun kita berada, yang pun tidak bisa baca surah Al-Baqarah secara baik dan sempurna sampai tuntas, tidak apa-apa sambil simak. Kata guru saya, wal qari wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama. Mudah setelkan murattal dari YouTube. Sudah jutaan murattal yang ada, tinggal kita milih
suratul Baqarah yang mana kita suka suaranya apa, tinggal kita ikuti sambil melihat Al-Quran. Hanya ikuti dan mendengar baik-baik, sudah meraih keberkahan suratul Baqarah. Jangan lewatkan suratul Baqarah. Ini amalan yang luar biasa. Dan nanti di hari kiamat menjadi Al-Baqarah itu adalah membawa naungan untuk melindungi ashabuha, sahib surat Al-Baqarah, melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hisab-hisab yang susah dan sulit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkahnya surat Al-Baqarah. Nanti insyaallah saya akan sharekan ada doa yang saya untuk bahasa Indonesia. Habis kita baca surat Al-Baqarah, doa apa aja yang baca. Dan insyaallah menjadi wasilah ikhtiar kita untuk membawa kebaikan dalam berkah surat Al-Baqarah. Ulama kita, habaib kita, umat Islam kita di mana pun berada, khususnya di negeri Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Al-Quran dan khususnya Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah Syekh, mudah-mudahan antum selalu menjadi inspirasi buat rakyat Indonesia. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah selalu jaga setiap langkah antum dalam berdakwah. Begitu banyak tadi cita-cita dan keinginan antum yang sangat mulia. Kita mendoakan, kita semua sayang dan cinta, dan semua berharap antum insya Allah selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih, jazakumullah udah mengganggu waktu antum. Ya, kita ketemu di Jakarta nanti insya Allah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.